Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yers dan Pastor Ari. Shalom. Mengucapkan selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Kita bisa berkumpul sekali lagi pada siang hari ini. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan menaikkan syafaat. Saya percaya bahwa kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan masih ada buat kita. Kita masih melihat penyertaannya. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan melakukan mujizat atas kita semuanya. Nanti saya minta Pastor Ari berdoa buat ibadah tengah minggu kita, lalu kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Di tengah-tengah minggu ini Tuhan, kami percaya berkat-Mu tetap melimpah, penyertaan-Mu selalu sempurna Tuhan. Apapun yang kami alami, jemaat Tuhan alami hari-hari ini Tuhan, permasalahan kehidupan kami tahu Tuhan Kau tetap Allah yang memegang kendali kehidupan kami. Kasih-Mu menaungi kami, penyertaan-Mu ya dan amin sesuai dan janji-Mu, karena kami percaya Allah yang sudah menyelamatkan kami juga Allah yang setia akan firman-Nya, setia akan janjinya. Dan kami percaya Tuhan di tengah-tengah minggu ini Tuhan, apapun pergumulan kami, aktivitas kami, bahkan kelemahan tubuh kami Tuhan, ketika kami boleh menyembah Engkau, ketika firman-Mu ditaburkan Tuhan, kuasa Allah ada untuk kami boleh dipulihkan dalam kehidupan kami. Tuhan buka hati setiap kami, jemaat Tuhan, oleh kuasa Roh Allah untuk kami boleh datang menyembah, memuliakan Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin, amin. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga telah disediakan buat kita semuanya oleh Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Amin. Ya Allah yang sanggup melakukan mujizat atas hidup kita semua. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu.
Kami sungguh percaya ya Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau, bahwa tidak ada yang sulit bagimu ya Tuhan. Ketika kami datang kepada Engkau dan mengandalkan Engkau, kami percaya mujizat-Mu nyata buat kami semua. Perkataan-Mu mampu melakukan sesuatu yang besar atas hidup kami. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman saat Kau menjaga. Ku aman saat Kau menjaga. Ku kuat karena Kau Ku menopang. kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dari awal ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat
bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sembah Tuhan sejenak. Haleluya. 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 Mujizat-Mu ada buat Kami percaya tiada yang mustahil. Tuhan yang sanggup Haleluya, melakukan mujizat Yesus. dalam Haleluya, hidup kami. haleluya. Yang mustahil Kasih Tuhan. menjadi mungkin, Terima kasih. yang sulit menjadi bisa terjadi, yang tidak ada menjadi ada. Haleluya, haleluya. Sang pembuat Oh, mujizat. haleluya. Engkaulah Tuhan sang pembuat mujizat dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. 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 Tiada yang Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Itulah yang kami percayai, itulah yang kami pegang. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkaulah sang pembuat mujizat itu. Engkau yang sanggup membuat jalan buat kami semua. Engkau yang sanggup membukakan pintu saat ada pintu yang terbuka. Tolong kami semua ya Tuhan. Saatnya kami mau dengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, saya percaya kita diberkati Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Saudara, sejenak kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita. Hari ini kita akan berbicara tentang bagi Allah segala sesuatu mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Istilah ini kita sering dengar Pak Jar ya. Menurut Pak Jar apa? Allah yang di atas segala ketidakmungkinan? Ya, Dia Allah yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Ya. Allah yang sanggup melakukan mujizat. Allah yang sanggup menyembuhkan. Ya, itu bagian daripada segala sesuatu mungkin. Ya, segala sesuatu ya, tidak bilang sesuatu yang sulit saja, sesuatu masalah perkara besar, segala sesuatu ya. Nah, saya cuplik satu ayat di dalam Matius 19 ayat 26. Dikatakan bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin, segala sesuatu mungkin. Nah, saudara, pernah saudara merasa ragu ya memanjatkan doa? Karena saudara pikir, ya nggak mungkin lah hal ini digenapi Tuhan ya. Sampai kita takut berdoa, ya kita berdoa ala kadarnya. Nah, kita semua pernah mengalami, mungkin kita mengalami tantangan besar dan kemudian kita seakan-akan terkekang dan stres. Ya, dan kita hanya terfokus pada perkara-perkara itu. Yang tanda petik, ya nggak mungkin lah ya. Begitu ya. Banyak perkara dalam kehidupan kita sepertinya tidak mungkin. Nah, hari ini firman Tuhan akan mengajar kita bahwa kemustahilan itu tempat bermainnya, kalau saya boleh berbicara, tempat bermainnya Allah. Itu bisnis utamanya Allah. Sesuatu yang mustahil itu perkara yang disukai oleh Allah bagi umat Tuhan. Karena apa, saudara? Kita akan belajar di berikut ini. Nah, saya katakan kita semua pernah mengalami Pak Jar ya. Seakan-akan sudah buntu, kita doa sudah lama, nggak mustahil lah. Nggak mungkin lah. Nah, sering kita dengar kan. Pada kita tadi kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita ada lagu, ada pujian banyak sekali.
Tadi kita menyanyi bahwa Allah di atas segala ketidakmungkinan. Nah, saudara, kadang-kadang terngiang lagi perkataan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, ya. Ya, kita selalu ingin menguatkan satu sama lain, menguatkan diri kita. Tetapi ketika kita melihat masalah itu ya Pak Jer ya, sakit penyakit, masalah uang, kadang-kadang kita nggak mungkin lah dia berbalik kepada saya, gitu ya. Bagi saudara yang sudah ditinggali oleh pasangan hidup, cerai tidak cerai, tapi pisah, nggak mungkinlah dia kembali lagi. Sesuatu yang tidak mungkin dalam kehidupan kita. Nggak mungkinlah saya bangkit lagi dari kebangkrutan saya. Nggak mungkinlah saya melayani Tuhan lagi karena saya sudah melakukan kesalahan di hadapan jemaat Tuhan, di gereja, dan bagi Tuhan. Nggak mungkinlah. Dan banyak kan nggak mungkin dalam kehidupan kita. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita tahu bahwa Dia ada. Allah kita adalah Allah yang hidup dan Dia berkuasa. Dia mengendalikan segala-galanya. Dan terutama Dia Allah yang setia. Setia kepada saudara sebagai anaknya karena darah Tuhan, dan setia kepada firman-Nya, janjinya bagi jemaat Tuhan. Amin. Nah saudara, Pak Jer, saya kemarin baru melihat bahwa ada satu kemustahilan yang semua kita alami hal yang sama. Dan ini adalah kemustahilan yang pertama yang Tuhan lakukan bagi setiap kita, yaitu keselamatan, saudara. Keselamatan itu hal yang mustahil untuk kita dapatkan manusia kapanpun sampai manapun, tidak mungkin, saudara. Tapi Tuhan lakukan bagi yang percaya kepada Yesus. Dimulai dari satu kemustahilan yang pertama dalam kehidupan, kemudian kita harus bisa mengalami hal-hal yang mungkin dalam kehidupan kita. Karena Yesus ada dalam kehidupan kita. Kita lihat bacaan yang tadi saya kutip ya. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Saudara baca di rumah, tapi saya tidak baca semuanya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal, keselamatan?" Ayat 23 mengatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali lagi bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Ya, bahkan orang kaya itu datang, "Saya sudah melakukan semua perintah Allah." Yesus mengatakan, "Jual semua hartamu, ya ikuti aku." Dia tidak bisa. Maka Yesus mengatakan, sukar, mustahil bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat 24 mengatakan, "Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Itu hal yang mustahil, saudara. Kita memasuki benang ke lubang jarum aja susah sekali, apalagi onta. Ya. Apa Yesus katakan? Yesus sengaja mengatakan keselamatan itu mustahil bagi manusia. Kebaikan kita, kekayaan kita, bahkan ketika kita mengikuti semua firman Tuhan, ya taat dan sebagainya, tidak mungkin. Nah, Yesus mengatakan di ayat ke-25, dan murid-murid juga bingung, saudara. Jadi kita gimana masuk ke surga? Nggak mungkin. Nah, dan ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan?" Tidak mungkin. Itu pun Yesus mengatakan. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin." Semuanya nggak mungkin bagi manusia. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Keselamatan adalah kemustahilan yang terjadi bagi kita ketika percaya kepada Yesus. Diawali dari itu. Dan saya percaya, saudara, apapun kemustahilan dalam kehidupan saudara saat ini, yang paling penting, yang paling utama Tuhan sudah lakukan bagi saudara yang percaya kepada Kristus. Banyak kemustahilan yang akan dijadikan mungkin dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat Pak Jar ya, Pak Jar ingat nggak di Alkitab banyak sekali cerita kemustahilan. Coba Pak Jar ingat apa saja? Perkawinan di Kana, air menjadi anggur, itu sebuah mujizat. Mujizat, nggak mungkin kan? Habis semuanya, gimana mau jamu lagi? Apalagi Pak Jar yang kepikiran? Oh banyak sekali Pak. Kalau melihat mujizat yang dilakukan Yesus saja, buta melihat, lumpuh berjalan. Lazarus mati bangkit, Yesus sendiri mati bangkit. Ya, diawali juga di perjanjian lama kita melihat bagaimana Laut Merah. Saudara sekalian, Tuhan kadang-kadang bercanda. Maka saya bilang kemustahilan itu tempat area mainnya Tuhan untuk mendidik kita, mendewasakan kita untuk kita bergantung pada Tuhan. Laut Merah di depan mereka, Tuhan melakukan, Musa mengangkat tongkat dan tangannya dan laut terbelah. Demikian banyak sekali ya yang mandul
Kita ingat Sarah, istrinya Abraham, Elizabeth yang mandul, yang sudah tua, melahirkan. Bahkan perawan Maria, yang masih perawan bisa mengandung. Itu suatu mukjizat yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Ya kan, karena Tuhan berada di atas segala mukjizat. Kalau kita lihat misalnya Daud si kecil, ya imut-imut bisa mengalahkan Goliat. Itu suatu kemustahilan, tetapi di dalam nama Tuhan kita bisa percaya ada mukjizat Tuhan. Ya, karena Yesus Allah kita adalah Allah di atas segala kemustahilan. Nah, saudara, ada beberapa hal harus kita pelajari, kita ingat bahwa ketidakmustahilan itu bukan masalah bagi Tuhan. Ketika itu terjadi, mukjizat itu terjadi, hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita, kita harus ingat ada beberapa hal di sini. Silakan Pak Jan mungkin bisa menjelaskan. Ya, di dalam kemustahilan menjadi mungkin itu, yang pertama itu oleh karena kuasa Allah. Kuasa Allah mampu menyelesaikan yang mustahil tadi menjadi mungkin. Amin. Semua peristiwa yang sudah kita lihat di Alkitab, yang sudah saya sebutkan dan Pastor Ari sebutkan tadi adalah hasil daripada pekerjaan kuasa Allah. Bukan pekerjaan manusia, bukan pekerjaan natural, tetapi sebuah pekerjaan melebihi natural atau supranatural. Yes. Pekerjaan itu sanggup melampaui apa yang bisa dikerjakan oleh manusia. Sebuah kuasa yang sanggup melebihi apa yang manusia bisa lakukan, yang tidak bisa dilakukan dengan kekuatan jasmani. Kuasa Allah artinya tidak masalah seberapa besar atau seberapa mustahil situasi itu, kita dapat yakin bahwa ada kuasa Allah yang sanggup mengerjakannya dan mengubahkannya menjadi mungkin. Amin. Filipi 1 ayat 6 berkata seperti ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Bahwa Dia yang memulai pekerjaan daripada penciptaan di Taman Eden itu, Dia kerjakan seterusnya sampai kepada manusia bisa diselamatkan. Sama halnya dengan kita, sejak daripada kita dilahirkan di muka bumi ini, ada sebuah kehendak Allah, ada sebuah rencana Allah yang besar yang ditaruhkan atas setiap masing-masing kita saat kita dilahirkan. Dan Dia yang akan menyertai perjalanan kehidupan kita. Kita yang mungkin akan mengalami kesusahan akibat dosa. Kita yang mungkin akan mengalami kesakitan oleh karena rusaknya dunia ini akibat dosa. Itu akan diubahkan oleh Tuhan melalui kuasa-Nya, sehingga rencananya tidak menjadi gagal. Supaya rencananya dapat tergenapi atas kita semua. Bahkan ketika kita jauh daripada Tuhan, kuasa-Nya sanggup menarik kita sehingga kita kembali kepada relnya Allah. Kita baru saja belajar daripada kehidupan Paulus, daripada kitab Kisah Para Rasul. Tuhan tahu persis bahwa Paulus memiliki sebuah potensi yang besar, namun apa yang dimilikinya membawa dia menjadi arogan, membawa dia menjadi buta akan kebenaran itu, sehingga dia melakukan yang jahat. Tapi dengan kuasa Allah, Allah sendiri bisa menarik dia, menangkap dia, dan pada akhirnya rencana Allah yang besar tergenapi atas hidupnya. Dia bisa kembali melihat kebenaran Allah itu sendiri, dan dia bisa menjadi berkat, membawa dampak buat kita semua hari ini. Jadi jemaat Tuhan, percayai bahwa dalam kehidupan kita, yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya adalah adanya kuasa Allah dalam kehidupan kita. Saat kita percaya kepada Dia, kita berhak menikmati kuasa Allah. Sebuah kuasa yang melebihi daripada natural manusia. Sebuah kuasa yang melebihi daripada jasmani kita semuanya. Yeremia 32 ayat 27 berkata seperti ini. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Bukankah sesuatu berkat yang luar biasa buat kita semua? Memiliki Allah yang penuh dengan kuasa itu, sehingga tidak ada yang mustahil bagi Dia. Hudson Taylor, seorang misionaris tahun 1800-an, pernah mengatakan dalam hidupnya, oleh karena apa yang telah ia alami bersama dengan Tuhan saat dia melayani. Dia berkata seperti ini. Ada 3 tahap untuk setiap pekerjaan besar Tuhan. Yang pertama, hal itu tidak mungkin. Kemudian yang tidak mungkin itu berubah menjadi sulit. Dan yang sulit itu berubah menjadi tergenapi. Atau bisa menjadi mungkin. Jadi Hudson Taylor sendiri seorang misionaris hamba Tuhan.
Pasti dia melihat banyak ketidakmustahilan dalam pelayanan yang hampir mungkin sama dialami oleh Rasul Paulus. Banyak hal tidak mungkin secara manusia, secara fisik, secara jasmani. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan, yang tidak mungkin itu diubahkan menjadi sulit. Lalu dia kerjakan bersama-sama dengan Tuhan, yang sulit itu menjadi tergenapi, menjadi lancar, bisa terjadi. Amen. Jadi hari ini poin pertama untuk mengingatkan kita semua, sesuatu hal yang mustahil menjadi mungkin itu oleh karena kuasa Allah saja. Amin. Yang kedua, apa yang bisa kita lihat dari sebuah perkara yang mustahil menjadi mungkin? Adanya sebuah kemuliaan Allah yang mau digenapi. Adalah bagi kemuliaan Allah ketika yang mustahil itu menjadi mungkin. Maksudnya begini, ketika Allah mengizinkan sesuatu yang sulit, sesuatu yang mustahil itu terjadi terhadap kehidupan seseorang, Allah mau menyatakan kemuliaannya kepada orang tersebut. Kalau kita bisa melihat bagaimana tadi bangsa Israel melihat Laut Merah, ketika bangsa Israel melihat sebuah ketidakmustahilan di hadapan mereka, mereka bersungut-sungut, mereka marah. Mereka marah kepada Musa. Musa, mendingan kami pulang. Di sana ada bawang prei, di sana ada segala sesuatunya. Kami makan daging, tidak ada kekurangan. Ngapain harus kembali ke tanah perjanjian? Apakah engkau mau buat kami mati di padang gurun ini? Dan ternyata itu semua diizinkan Tuhan supaya mereka melihat kemuliaan Allah, supaya mereka bisa belajar, diubahkan, bukan lagi kekuatan manusia semata. Karena itulah yang mereka lihat di Mesir. Tetapi sekarang ada kemuliaan Allah yang mau dinyatakan dalam kehidupan bangsa Israel secara keseluruhan. Ada sebuah firman Tuhan berbicara yang dituliskan kepada kita semua bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Hal ini dimaksudkan bagi kita untuk tidak mencuri kemuliaan Allah. Hal ini dimaksudkan supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah yang telah dilakukan dalam setiap mujizat di kehidupan kita. Bahwa semua mujizat yang terjadi itu semua mengandung atau terdapat kemuliaan Allah yang harus bisa kita lihat bersama-sama. Tuhan akan terus berusaha melakukan sesuatu dalam kehidupan kita sampai kita bisa melihat kemuliaan Allah itu nyata melalui setiap kesulitan atau kemustahilan yang kita miliki. Keluaran 15 ayat 1-3 berkata seperti ini. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Jadi setelah mereka berjalan, setelah mereka melewati dan setelah mereka melihat tentara itu dimakan oleh laut itu sendiri, maka mereka bisa berkata bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mereka menyanyikan sebuah nyanyian syukur karena mereka melihat kemuliaan Allah besar. Lalu Miriam, nabiah itu, ayat 20 dikatakan, masih di pasal yang sama. Saudara perempuan Harun mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam ke laut. Tuhan harus paling dimuliakan saat dia mewujudkan sebuah peristiwa yang tampaknya mustahil, menunjukkan bahwa hanya kuasanya saja yang mampu. Jadi ketika kita melihat kuasa Tuhan terjadi mengubahkan yang mustahil menjadi mungkin, kita bisa melihat mujizat, kuasa Allah bisa kita lihat, maka kita harus kembali menaikkan sebuah nyanyian syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Efesus 3 ayat 20 dari terjemahan baru dikatakan seperti ini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kata bagi dialah di awal daripada ayat ini, kalau dari terjemahan aslinya itu dimaknai sebagai segala kemuliaan bagi Allah. Segala kemuliaan bagi Allah.
dengan kuasanya yang bekerja di dalam kita, Ia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang berani kita bayangkan, sama sekali melebihi segala doa, keinginan, pikiran, dan pengharapan kita. Jadi seketika itu semua terjadi dalam kehidupan kita, satu hal kita tidak boleh lupa, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Mari kita ingat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah terjadi di masa lalu. Salah satu contohnya ketika kita keluar daripada COVID-19. Hari ini kita berada di musim pasca COVID. Kita hari ini tentu harus bisa berkata bahwa hanya karena kemuliaan Allah saja, segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, yang sanggup membawa kita keluar daripada tsunami COVID itu, badai COVID itu, masalah COVID itu, sehingga kita tetap sehat berdiri hari ini, kuat melakukan pekerjaan dan pelayanan kita. Jadi kembali mari kita nyanyikan sebuah nyanyian syukur, segala kemuliaan hanya bagi Allah ketika kita sudah melihat yang mustahil itu menjadi mungkin. Amin. Ya, saudara sekalian, ingat bahwa itu adalah kuasa Tuhan. Amen. Karena kuasa Tuhan, kemuliaan juga bagi nama Tuhan. Amin. Saya percaya, Pak Jar, kita percaya sesuatu yang mungkin akan terjadi dalam kehidupan saudara. Ya, berdoa saudara yang selama ini menggantung dan saudara sudah mau menyerah, akan terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Dan beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saya ingat Pak Jar, ketika Pak Jar kasih contoh, ingat seorang yang sakit lepra gitu ya. Ketika disembuhkan, dia ke bait suci dan dia menceritakan apa adanya bahwa Yesus itu yang menyembuhkan saya. Dia sudah tidak peduli lagi tentang aturan-aturan agamawi. Dia hanya mau memuliakan Tuhan karena mukjizat yang diterima. Saudara, hari-hari ini kita doakan saudara menerima mukjizat Tuhan dan jangan lupa kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Karena itu kuasanya. Hal yang ketiga, saudara, tidak hanya kita tahu bahwa ada kuasa Tuhan dan kemuliaan bagi Tuhan, ketika kemustahilan menjadi suatu kemungkinan dalam kehidupan kita, ingat, itu untuk kebaikan kita dan kemuliaan bagi Tuhan. Kebaikan kita dan kita harus menjadi saksi bagi Tuhan. Nah, saudara, Yesus ingin dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan tidak sama dengan dunia. Bukan kehidupan yang natural lagi seperti Pak Jar katakan tadi. Kehidupan kita ada kehidupan supranatural. Ketika Tuhan menyelamatkan kita bukan hidup yang biasa-biasa saja. Hidup hanya survival saja. Hanya mencari uang menjadi kaya. Tidak, saudara. Tuhan katakan di dalam Yohanes 10:10, ayat yang paling saya suka adalah Tuhan datang, Yesus datang untuk memberikan kehidupan. Kehidupan pas-pasan, kehidupan seperti dunia, tidak. Kehidupan yang berkelimpahan, saudara. Saudara, mari kita sebagai anak Tuhan, nantikan mukjizat Tuhan. Bahwa itu adalah kehidupan supranatural yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara. Apapun perkara dalam kehidupan saudara, saya percaya Tuhan di atas perkara kehidupan saudara. Amin. Mazmur 16 ayat 11 mengatakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita yang melimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Tuhan memberikan jalan, mungkin jalan itu susah, tetapi jalan adalah jalan Tuhan, ada mukjizat, ada penyertaan Tuhan. Ada anugerah, ada perkenanan Tuhan. Dan ingat, itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu untuk kebaikan kita pada saat ini. Artinya bahasa Tuhan ingin mengatakan, Allah mengatakan, bagiku tidak ada batasnya. Kuasaku tidak ada batasnya. Nah, kita kadang-kadang membatasi Tuhan, saking khawatirnya, kita membatasi kuasa Tuhan dengan kekhawatiran kita. Serahkan khawatir, saudara, Tuhan memelihara saudara. Serahkan khawatir kita kepada Tuhan, Dia berkuasa atas semuanya. Nah, apa saja kebaikan yang kita terima ketika Tuhan melakukan mukjizat, segala sesuatu menjadi mungkin. Allah ingin menyatakan jalannya bagi kita. Jalannya bagi kita. Hanya jalannya, bukan jalan kita, bukan usaha kita, bukan jalan manusia. Jalannya saja. Di dalam Mazmur 32:8 mengatakan, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Jalan Tuhan, saudara. Jangan pakai jalan kita lagi. Jalan lama kita, pakai jalan Tuhan. Itu jalan mukjizat. Amin. Yang kedua, Allah akan memberi kita kekuatan. Jangan takut karena aku menyertaimu. Jangan khawatir karena aku adalah Allahmu. Aku akan menguatkanmu, aku akan menolongmu. Ya, aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Kebenaran, kekuatan diberikan kepada kita ketika mukjizat itu dinyatakan. Kita juga akan mendapat, kita akan diubahkan hari lepas hari bisa mengandalkan Tuhan. Itulah mukjizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Kesaksian kita membuat orang juga
semakin dekat mengandalkan Tuhan. Dan kemudian, Tuhan tetap bersama kita melalui setiap kesulitan yang mustahil. Apa kesulitan saudara saat ini? Tuhan tetap beserta saudara. Di dalam Yesaya 43 ayat 2 mengatakan, apabila engkau menyeberangi air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Semuanya itu hal yang mustahil, saudara. Tetapi ketika Allah dikatakan, aku akan menyertai engkau di dalam semua perkara kehidupan saudara. Saudara, ketika mukjizat itu terjadi, ingat bahwa Allah menyertai kita sampai selama-lamanya. Allah pegang kendali dan keputusan akhir ada padanya. Amin, saudara. Mukjizat terjadi untuk kebaikan kita, kita percaya Allah tetap pegang kendali terus dalam kehidupan kita. Dan perkataan terakhir hanya dari Tuhan. Karena Dia Alfa dan Omega. Apa kata dokter pada saat-saat hari ini? Saudara kena kanker tidak akan disembuhkan. Karena kanker itu mustahil disembuhkan. Saudara bangkrut tidak akan bangun lagi. Saudara sudah ditinggali suami atau istri saudara, tidak mungkin. Tetapi ingat, kendali di tangan Tuhan, perkataan, vonis yang terakhir itu adalah dari Tuhan. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu akan memulihkan kehidupan kita semuanya. Amin. Mari kita percaya kehidupan kita akan sesuatu mukjizat akan terjadi. Kemustahilan akan menjadi kemungkinan. Tetap berdoa, tetap berharap, tetap percaya kepada Tuhan. Dan tetap teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Semua tokoh-tokoh Alkitab, semua mengalami masalah dalam kehidupannya. Bahkan ketika penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Pergumulan demi pergumulan mereka alami. Tetapi mukjizat selalu terjadi. Kemungkinan di atas kemustahilan terjadi dalam kehidupan mereka. Amin, saudara, haleluya. Pak Jar, mungkin yang kita tambahkan sebelum kita tutup. Ya, saya percaya Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kita asalkan kita mengandalkan Dia. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Teruslah lihat kepada Tuhan. Jangan hiraukan apa kata manusia. Jangan fokus kepada masalahmu. Kembali saja kepada Tuhan. Lihat kepada Tuhan, maka Dia akan bekerja atas hidup. Amin. Saya ingin tutup dengan 2 ayat, saudara. Di dalam Markus 9 ayat 23, ini cerita tentang mengusir setan, mengusir iblis yang kerasukan kepada seorang anak. Apapun masalah dalam kehidupan saudara saat ini, iblis sekalipun saudara, penyakit, masalah, apapun yang sudah menggerogoti kehidupan saudara. Ketika murid-murid bertanya, bagaimana kami bisa mengusir iblis ini? Kita bertanya kepada Yesus, bagaimana kita mengusir, menghilangkan segala perkara ini dalam kehidupan kita? Seakan-akan mustahil. Yesus menjawab, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Pertanyaannya bukan Tuhan dapat atau tidak dapat, bukan Tuhan mau atau tidak mau. Pertanyaan adalah apakah kita percaya atau tidak. Amin, saudara. Saya harap kita bisa menemukan iman kita percaya lagi kepada Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terjemahan lain mengatakan, dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Saudara, dengan kekuatan dari Tuhan, ketika kita percaya, berdoa dan dekat kepada Tuhan, segala kekuatan diberikan kepada kita untuk mengatasi segala rupa keadaan, kemustahilan. Amin. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita dalam segala kemustahilan yang kita hadapi hari-hari ini. Karena Yesus, Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara. Amin. Pak Jan mungkin tutup di dalam doa. Kami ucap syukur memiliki Allah yang sanggup menunjukkan kuasanya sehingga segala sesuatu yang kami hadapi mustahil hari ini menjadi mungkin. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, karena memang Engkau mengasihi kami semua. Engkau melakukannya demi kebaikan kami. Engkau melakukannya supaya kami bisa menaikkan kemuliaan kembali kepada Engkau. Haleluya. Hari-hari ini Tuhan, jika ada di antara kami, umat-Mu semua yang sedang melihat gunung-gunung yang tinggi, melihat kemustahilan-kemustahilan, mereka melihat sesuatu yang tidak mungkin itu Tuhan, akan menjadi kembali percaya sepenuhnya kepada Tuhan, berhenti mengandalkan kekuatan mereka. Mereka akan berpaling dan melihat kepada Tuhan, sehingga Tuhan sanggup menyatakan kuasa-Mu bagi mereka semua. Kami akan mendengar kesaksian akan kesaksian, karena Tuhan sudah mendengar setiap doa mereka, karena Tuhan sudah buka jalan buat mereka, karena Tuhan sudah lakukan mujizat. Kami akan mendengar kesaksian itu, dan kami akan bersama-sama menaikkan nyanyian ucapan syukur
dan mengembalikan kemuliaan hanya kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami sungguh diberkati dalam nama Yesus. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama tadi. Kita sungguh diberkati bahwa kita memiliki Allah yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Ya Tuhan yang ajaib dan besar atas hidup kita. Kita akan menaikkan syafaat bersama-sama kepada Tuhan. Ada beberapa pokok doa yang masuk, minta didoakan, minta dukungan doa. Kita nyatakan kepada Tuhan supaya Dia lakukan mujizat atas mereka yang sedang membutuhkannya hari-hari ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Kita naikkan pujian ini bersama-sama sebagai ungkapan hati kita kepada Dia. Amin. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil, apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagi. Sekali lagi dari awal, tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Yang pertama kita akan berdoa buat mereka yang sakit. Ada seorang ibu yang baru saja terkena COVID, dalam masa pemulihan. Dia minta didukung dalam doa supaya Tuhan segera lakukan mujizat, pemulihannya bisa dipercepat, supaya dalam melakukan aktivitas dan pekerjaan dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan apapun. Dan yang kedua, salah satu anak dari jemaat kita baru saja melewati proses operasi. Kita berdoa supaya pemulihan pasca operasi dapat berjalan dengan lancar. Semua obat-obatan yang dikonsumsi, makanan akan membawa sebuah berkat pemulihan yang cepat atas tubuhnya. Dia ada di Indonesia, tapi kalau kita percaya bahwa kuasanya terjadi ajaib
yang mustahil mungkin menurut manusia akan menjadi mungkin, karena Dialah Jehovah Rafa. Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup memulihkan. Yang kedua, kita akan berdoa buat kota Hong Kong ini, supaya kita minta kesejahteraan yang daripada Tuhan terjadi atas kota ini, supaya kebangunan rohani terjadi, supaya gereja-gereja yang ada terus dapat bekerja menjangkau jiwa-jiwa, bergandengan tangan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, menjangkau mereka, supaya terjadi pertobatan, supaya terjadi pemuritan, dan mereka bisa menjadi dewasa rohani di dalam Tuhan. Nanti saya minta Pastor Ari berdoa buat mereka yang sakit, dan saya berdoa buat kota Hong Kong. Di saat kita berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, kemudian kita berdoa bersama-sama. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami membawa teman-teman kami, jemaat Tuhan, bahkan keluarga kami Tuhan, yang mungkin mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Mungkin bagi banyak teman kami Tuhan, yang saat ini kena COVID Tuhan, masih positif Tuhan. Kami percaya Tuhan, Allah menyertai mereka Tuhan, Allah memegang kehidupan mereka Tuhan, Allah memegang hati mereka, sehingga tidak ada khawatir, tidak ada cemas dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang sedang mengalami pemulihan Tuhan, Tuhan percepat pemulihan mereka Tuhan. Dari apa yang mereka minum, obat, makanan, istirahat mereka Tuhan percepat. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup mereka. Engkau melihat doa mereka, pengharapan mereka kepada Engkau untuk pemulihan daripada virus ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, juga hamba boleh berdoa Tuhan bagi mereka, bagi kami semua Tuhan yang pernah mengalami COVID Tuhan, ketika efek itu masih ada Tuhan dalam tubuh kami, di dalam nama Tuhan Yesus, ketika Engkau menyingkirkan virus COVID ini Tuhan, singkirkan juga segala efek-efek bawaan sampingan Tuhan, dan masih ada dalam kehidupan kami, sesak napas, tidak ada nafsu makan Tuhan, kelemahan tubuh Tuhan, masih ada batuk dan sebagainya, di dalam nama Tuhan Yesus jamah dan hilangkan semua gejala-gejala ini Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang menyembuhkan, tidak pernah setengah-tengah Tuhan. Engkau Allah yang memberkati kami, memulihkan kami, tidak pernah setengah-setengah Tuhan. Total di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima bahkan kekuatan dari surga. Tubuh kami menjadi lebih hebat, lebih kuat, lebih dahsyat Tuhan. Karena Engkau Allah mengambil segala kelemahan kami, menggantikan dengan kekuatan yang baru dari surga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga boleh berdoa bagi seorang jemaat Tuhan di mana anaknya hari-hari ini mengalami operasi dan pemulihan. Tuhan, berkati Tuhan anak ini Tuhan, kiranya Tuhan sendiri dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, kuasa penciptaan-Mu mengembalikan segala sesuatu yang rusak karena kecelakaan itu Tuhan. Segala tulang yang patah Tuhan disambungkan, dipulihkan, karena Engkau Allah yang menciptakan, Engkau Allah yang memulihkan, karena Engkau Allah yang sudah menebus kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan juga bagi satu jemaat Tuhan yang 2 hari lalu Tuhan anaknya mengalami kecelakaan, juga terjadi patah tulang. Tuhan, Kau jamah dengan mukjizat-Mu Tuhan yang tidak mungkin Tuhan menjadi mungkin. Engkau Allah menyembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah bagian tulang yang patah itu. Kami percaya Tuhan, mukjizat akan terjadi, kemustahilan akan menjadi mungkin karena Engkau Allah mendengarkan doa kami. Kami bersyukur untuk semua kesembuhan, kami bersyukur untuk semua pemulihan, dan biarlah mereka boleh menjadi kesaksian bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Allah Roh Kudus, dan terima kasih Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan terjadi atas mereka semua dalam nama Yesus. Haleluya. Kami berdoa Tuhan buat kota di mana Engkau tempatkan kami semua, tempat di mana kami bisa tinggal, hidup, bekerja, dan juga melayani. Kami berdoa buat kota Hong Kong ini ya Tuhan. Terima kasih sudah sekian tahun lamanya kami bisa sejahtera bekerja di kota ini. Sudah sekian tahun lamanya ya Tuhan, kenyataanmu nyata buat kami di Hong Kong ini. Saat ini kami terus berdoa ya Tuhan buat kota ini, di mana kami bisa bekerja melayani Tuhan. Terus sejahterakan kota ini.
Biarlah pemulihan lepas pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Biarlah kesatuan terjadi ya Tuhan atas kota ini. Tuhan, banyak peristiwa-peristiwa yang sungguh mencengangkan ya Tuhan, yang sudah jauh daripada nalar kami ya Tuhan, mengapa hal itu bisa terjadi. Tapi kami percaya perlindungan Tuhan turun atas kami semua. Tidak ada kami yang bisa menjadi celaka. Kami semua bisa menikmati perlindungan yang daripada Tuhan. Tidak ada yang celaka, tidak ada yang bisa terkena ya Tuhan. Semua tindakan-tindakan yang buruk itu Tuhan, semua hal yang jahat akan jauh daripada kami, karena ada malaikat Tuhan bersama-sama dengan kami semua. Ketika anak-anak kami keluar rumah, anak-anak majikan kami juga semua, Tuhan yang akan jaga lindungi mereka semua ya Tuhan. Seisi rumah kami Tuhan akan Kau jagai di Hong Kong ini ya Tuhan, supaya mereka semua dapat dalam sejahtera melakukan aktivitas di luar rumah ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat gereja-gereja yang ada di Hong Kong ini, supaya kami semua sebagai satu tubuh Kristus bergandengan tangan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, mereka yang belum percaya. Setiap etnik minoritas yang ada di kota ini akan dijangkau, diselamatkan dalam nama Yesus. Kami percaya kebangunan rohani terjadi. Pasca COVID ini akan membuat orang semakin haus dan lapar kepada Tuhan. Kami minta itu Tuhan, supaya mereka kembali kepada Tuhan, supaya mereka datang kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kami semua. Supaya ada rasa kesadaran ya Tuhan, bahwa Kristus sanggup memulihkan keadaan mereka semua. Kristus sanggup menolong kami untuk membangun semua reruntuhan pasca COVID ya Tuhan. Hamba berdoa Hong Kong akan diselamatkan, banyak jiwa akan mengalami hadirat Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, baik ketika mereka ada di taman, baik ketika mereka berjalan, ketika mereka ada di alat transportasi. Kuasa Tuhan akan menjangkau mereka, masuk ke hati mereka yang terdalam. Itu doa kami dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati Hong Kong ini, pemerintah kami yang terus bekerja 24 jam buat kesejahteraan kota ini. Kau berikan hikmat dalam nama Yesus. Para aparat-aparat keamanan, para aparat-aparat hukum yang bekerja, supaya mereka berhikmat menjalani pekerjaan mereka, bukan untuk diri mereka, tapi untuk kesejahteraan masyarakat secara luas dan umum. Ini doa kami ya Tuhan buat Hong Kong. Biarlah nama Tuhan terus diagungkan, ditinggikan daripada kota ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah pujian sembah kami. Kami mau menutup ibadah kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, di tengah-tengah aktivitas saudara boleh berhenti sejenak, mengangkat tangan saudara. Kita akan menerima berkat rohani ini. Kita percaya akan mengawali kehidupan kita hari lepas hari, mengingatkan kita bahwa Allah mengasihi kita. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa di surga, kami terima berkat rohani Tuhan, menguatkan roh kami, menguatkan jiwa dan mental kami, dan menguatkan tubuh kami, yaitu shalom dari surga, kasih karunia dari surga, dan perlindungan surgawi dalam kehidupan setiap kami, keluarga kami, di tempat kerja kami, anak-anak kami, orang tua kami di Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat janji firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya saudara sekalian. Senang sekali semua boleh bergabung dalam ibadah tengah minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati.